Oke, halo Sobat Expos. Kami sekarang sedang berada di Mangkunegaran dan ada Teh Happy dan juga Mas Niko. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa Ya, kabar? ini adalah produser dari Sudamala yang 2 hari lagi akan pentas di Solo. Saya langsung aja tanya ya, Sudamala itu pentas kebudayaan yang seperti apa sih Teh dan juga Mas Niko? Oh, aku aja mungkin ya, atau Niko aja deh, laki-laki dulu. Enggak, sama aja. Ayo, bulan. Apa ya, yang pasti ini adalah epilog dari calon arang, yang tadi juga pas preskon sempat dijelaskan. Biasanya pertunjukan ini dilakukan durasi yang sangat panjang, bisa sampai 6, 7, 8, bahkan sampai 9 jam. Tetapi di dalam pertunjukan ini kami padatkan menjadi 2 jam. Jadi sungguh tentu terasa bahwa pertunjukan ini melibatkan banyak kolaborator yang ada di Bali. Dan bukan hanya pelakunya, tetapi ada akademisi dan juga tim profesional yang menjadikan pertunjukan ini bisa terjadi gitu. Dari sekian banyak kota, setelah sukses di Jakarta kemudian memilih Solo, ini apa pertimbangan yang paling penting gitu? Menurut kami Solo ini menjadi penting untuk pementasan Sudamala dari epilog calon arang ini karena yang kami tahu juga Pura Mangkunegaran adalah tempat yang sangat terbuka untuk segala macam jenis tradisi dan budaya yang bisa ditampilkan, tidak hanya Jawa tapi juga dari Nusantara. Jadi kami ingin mengambil bagian dari keterbukaan itu. Kami ingin juga membawa pentas yang sudah kami lakukan di Jakarta dan sukses bisa terulang kembali di kota Solo. Tentu saja Solo menjadi kota yang sangat memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan sejarah. Tentu saja ini spiritnya sama dengan kami, di mana kami ingin memperkenalkan atau kami ingin membawa tradisi sejarah ke dalam sebuah pementasan biar lebih dekat dengan para penonton pecinta teater. Sudamala ini kan identik dengan Bali, semua keseniannya Bali, gamelan juga Bali gitu ya. Dan ketika Solo, ini Solo banyak maestro Jawa. Nah itu perkawinannya gimana nih? Oh, jangan Penasaran salah. ya? Jangan salah, karya ini calon arang itu tuh lahirnya dari Pulau Jawa. Dan dibawa kembali ke Pulau Jawa walaupun berkembangnya di Pulau Bali. Itu jadi tidak ada Jawa, tidak ada Bali, sebetulnya adalah Nusantara karena juga kisah yang ditampilkannya itu tuh ya memang Indonesia, Nusantara itu sendiri gitu. Metafor-metafor kalimatnya, falsafahnya itu adalah warisan dari leluhur kita yang dimana para pendahulu kita sudah melakukan kolaborasi yang sangat kuat. Bagaimana Bali dan Solo itu ya kita hanya tinggal melanjutkan ya. Betul. Waktu itu juga ada orasi bagaimana pemuda-pemuda Jawa berkumpul di Bali, lalu juga bagaimana sejarah ikatan Bali dengan Solo itu sudah sangat panjang gitu. Jadi bawa pulang ya ini istilahnya? Iya, ceritanya dibawa pulang tapi dengan memamerkan atau menunjukkan bagaimana cerita yang berasal dari tanah Jawa ini berkembang di Bali. Oke, ini ada pertanyaan penting yang dari kemarin saya pengen tahu gitu. Value dari pentas ini sebenarnya apa sih? Karena ketika keluar dari Bali ke Jakarta yang sebelah kota metropolis, kemudian ke Solo, kita nggak tahu nanti akan dibawa ke kota lain lagi gitu. Value-nya apa sebenarnya? Value dari cerita ini. Iya. Dan pentas secara keseluruhan. Pentas secara keseluruhan, yang pertama tentu saja kalau dari isi relevansi ya. Jadi kita juga merasakan ya, bagaimana tradisi itu orang tuh lagi haus gitu dengan menggali tradisi, akar kita di mana cerita-cerita, lontar-lontar, sastra-sastra yang sudah lama kita miliki itu seperti apa sih kalau diwujudkan gitu. Jadi yang pertama relevansi, bagaimana sekarang tradisi itu bisa menjadi satu daya tarik. Yang kedua tema pementasan calon arang itu selalu terkait dengan ada wabah di dalamnya. Jadi tentu saja ini sangat relevan dengan apa yang baru saja terjadi di dunia ini, yaitu pandemi, di mana leluhur kita sudah mencatat, sudah memberikan filosofinya segala macam. Jadi tentu ini menjadi satu yang relevan. Yang lain yang tidak kalah penting adalah bahwa kami membawa maestro-maestro, orang-orang hebat yang dari Bali, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam seni dan budaya, dari penampil, penabuh, tim dekorasi, tim kriya, pengukir dan lain-lain. Ini adalah orang-orang yang kami kagumi di Bali dan kami ingin perkenalkan tentu saja ke penonton. Lalu dari tim yang lain yang terkait dengan panggung, pencahayaan, suara ini, dan panggung juga sangat unik ya karena kita jarang memiliki panggung yang bentuknya letter U seperti mengepung panggung itu sendiri. Jadi tribun penonton akan mengelilingi. Tentu ini adalah sebuah pengalaman yang berbeda bila dibandingkan dengan menonton teater di panggung yang indoor. Dan juga ada satu yang menarik adalah
kita selama ini kan sering mengejar modern ya, modernitas, kepuasan. Tapi itu pasti semua ada batasnya dan akhirnya kembali lagi kepada akar. Nah itulah jadi kekuatan kita untuk kita menyadarkan bahwa pendahulu kita begitu jenius, kita tuh hanya tinggal melihat, menengok masa lalu agar kita bisa menentukan masa depan kita lebih bagus gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, ketika melihat perjalanan Teh Happy dan juga Mas Niko yang membawa sebuah tradisi ke kota besar ternyata juga bisa diterima gitu. Ya. Nah, selama ini treatment yang kalian masukkan tuh apa sih gitu? Yang kalian masukkan dalam pentas itu seperti apa? Akhirnya bisa diterima banyak orang gitu. Bahkan war tiketnya itu cukup banyak gitu di Solo juga. Ya tentu kami sangat audience oriented juga Iya. di dalam membentuk pentas Sudamala ini karena pentas Calon Arang biasanya berlangsung 4 sampai 9 jam kalau ada di Bali yang tradisinya. Kami padatkan sehingga lebih mudah dicerna dan dinikmati oleh penonton umum sekitar 2 jam. Terus juga kami mendesain suara, mendesain lighting, mendesain kenyamanan, pengalaman menonton yang unik, yang memang itu menjadi nilai tambah dari apa yang sudah kami persiapkan selama ini. Iya, dan juga maksudnya beruntung sekali Niko lulusan arsitek ya. Jadi dia punya kepekaan yang sangat luar biasa di dalam detail, di dalam artistik gitu. Yang memang itu adalah salah satu kelemahan saya. Yang dimana saya punya kelebihan yang lain, kita saling mengisi gitu. Dan itulah kolaborasi kita terasa sukses kemarin di Jakarta dan kita teruskan kembali. Karena why not gitu kalau kita punya energi yang baik untuk bisa mewujudkan karya bersama. Karena sudut pandang dari laki-laki dan perempuan pasti akan memberikan nilai plus yang berbeda. Kalau filosofinya adalah membawa Nusantara dan persatuan, berarti ada kemungkinan dibawa ke kota lain setelah Solo? Tidak menutup kemungkinan. Tapi masih ini ya, masih Kami tentu cari-cari. terbuka dengan segala macam kemungkinan karena seperti mengalir saja ya. Iya betul, kayak melihat. ini aja kita mengira-ngira mungkin suatu saat akan dipentaskan, tapi ya nggak pernah tahu, ternyata kok berjodoh Kejadian. gitu, kejadian. Ya ada hayalan, ada keinginan, tapi juga kita punya integritas ya, jadi ketika mewujudkan kita juga sungguh-sungguh gitu. Saya boleh tanya satu lagi pertanyaan. Tanggal Oke. 24 Juni besok adalah Hari Perempuan Internasional dalam hal diplomasi dan juga karir. Saya pengen tanya pandangan Teh Happy sebagai seorang perempuan dan seniman, perempuan berdaya itu seperti apa sih di masa kini? Sejujurnya saya nggak pernah mengingat harinya itu kapan, karena itu saya lakukan setiap hari gitu. Bagaimana pandangan perempuan itu tuh apa ya, selalu bukan hanya berpikiran luas, tetapi kita juga tahu dari mana kita berasal dan orang-orang yang terkait dengan diri kita, sehingga setiap langkah yang mau kita ambil juga kita selalu bukan hanya melulu soal kebebasan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyangkut perasaan dan juga menyangkut apa ya, moralitas di sekitar kita. Saya boleh tanya Mas Niko, mungkin dari sisi seorang laki-laki, perempuan berdaya di masa sekarang tuh seperti apa gitu? Gimana tuh Nik? Tentu saya sangat berbangga ya bisa bermitra dengan seorang perempuan yang menurut saya tidak hanya berdaya tapi melakoni pemberdayaan tersebut. Kita lihat Titi Mangsa sudah ini adalah produksi 62 Titi Mangsa teater di Indonesia selama 10 tahun. Ya, Dan dipimpin oleh seorang perempuan dan krunya kebanyakan adalah perempuan. Jadi tentu saya terutama sangat berbangga bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama karena saya yakin perempuan memiliki kekuatan yang berbeda yang menurut saya penting untuk memimpin dan juga untuk berkolaborasi karena itu sudah saya buktikan sama Happy, kita bisa berjalan paling tidak untuk 2 pementasan di belakang ini. Jadi tahu value-nya, tahu dia mau ngapain gitu ya? Iya, perempuan kan cara melawannya dengan caranya perempuan, menyampaikan sesuatu dengan cara perempuan. Saya nggak mungkin bergaya seperti Nicholas atau Nicholas juga bergaya seperti kita, tapi kita punya pandangan, keberanian yang sama. Betul. Dengan beda gaya dan bahasa yang tidak serupa.